Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjutkan ke Bang Sony, saya ingin memberikan juga waktu untuk Bang Dolfi Rompas. Sambil mungkin juga Bang Dolfi mengomentari ya apa yang sudah disampaikan oleh Bang Sony tadi, kuasa hukum dari AG. Saya membacakan satu link berita mungkin. Berharap ada tersangka baru, kuasa hukum Mario Dandi ingin polisi selidiki seluruh orang yang ada di TKP. Apa maksud pernyataan ini, Bang Dolfi? Ya, jadi maksudnya kan adalah di mana pada peristiwa itu kan ada beberapa orang ya. Jadi selain daripada klien kami, ya Mario, ya di situ kan ada saudari AG, ya dan saudara S. S sudah tersangka. Ya kalau S kan sudah ditersangkakan. Nah, seharusnya kan pada saat itu mungkin ya kalau semua yang ada di situ bisa melakukan tindakan misalnya menghalangi, ya kan, atau menghentikan, mencegah, ya atau mencegah ya daripada perbuatan klien kami Mario, mungkin tidak seperti itu akibatnya. Itu jadi ya itulah maksudnya ya kalau kan ini ada pasal ya dalam KUHP yang mengatur apabila ada yang membiarkan ya itu juga bisa ditarik. Tapi dari keterangan klien Anda, apa yang dilakukan oleh S dan AG ini pada saat tindakan kriminal tersebut dilakukan? Ya itu dari keterangan klien saya ya Mario dalam BAP-nya itu mengatakan bahwa saudara S dan saudari AG ini ya tidak berbuat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa? Iya, hanya menyaksikan saja. Bahkan mengambil gambar itu kan, yang ada video itu. Ada upaya untuk mungkin, kan kalau yang beredar informasi ya Bang Sony, AG justru malah sempat beberapa kali, 3 kali malah berupaya untuk ya tidak perlulah dengan kekerasan seperti itu. Jadi kan ini perlu kita tarik mundur lagi ya. Kenapa sampai adanya peristiwa itu ya? Peristiwa di mana klien kami itu ya berbuat seperti yang ada di video itu ya. Kan ada berawal dari cerita ya. Cerita yang tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukumnya AG di mana ada keterangan itu dibenarkan oleh klien Anda? Ya. Cerita ini dari APA? Ya, jadi ada cerita berawalnya dari APA menyampaikan suatu cerita terkait dengan hubungan antara saudari AG dan Adinda David. Ya, dari situlah berawalnya memang. Tetapi setelah itu ya klien kami ya Mario mencoba untuk meminta klarifikasi kepada saudari AG. Nah, dan bertemu dengan saudara AG dan saudari AG itu menceritakan apa yang diceritakan atau apa yang disampaikan oleh saudari APA itu. Benar nah dari situlah ya dari cerita itu maka timbul ya untuk keinginan bertemu dengan Adinda David. Nah dengan tujuan adalah untuk meminta klarifikasi terkait dengan cerita yang tadi itu. Tapi kenapa akhirnya bisa ujung-ujungnya kekerasan, Bang? Ya jadi gini, jadi makanya awalnya kan begitu. Setelah mendapat penjelasan dari saudari AG, ya. Nah, klien kami Mario tuh ingin bertemu dengan Adinda David untuk meminta klarifikasi lagi. Apa benar cerita itu? Nah, pada hari apa saya lupa ya, disampaikan saudari AG menyampaikan kepada klien kami Mario bahwa beliau ingin mengembalikan kartu pelajar dan mengambil kartu pelajar yang ada di tangan Adinda David dan juga sekaligus mengambil parfum milik daripada saudara AG. Nah disitulah klien kami itu bersama-sama dengan saudari AG dan saudara S itu menuju ke TKP. Nah sampai di TKP. Nah itulah terjadi seperti apa yang di dalam video. Tapi yang kita pertanyakan, mungkin publik pertanyakan, awalnya juga sempat korban ini disuruh push up berapa puluh kali, kemudian akhirnya juga baru dilakukan tindakan kekerasan. Apa yang menjadi pemicunya, Bang? Perlakuan dari push up, kemudian sampai ke kekerasan, padahal kita kalau lihat dari video ini nampaknya si korban D ini tidak berdaya, tidak ada perlawanan juga, Bang, di situ. Jadi kan tadi udah saya sampaikan, jadi awalnya dari cerita ini, ya ada cerita dari yang disampaikan APA dan mendapat klarifikasi atau penjelasan dari saudari AG, ya kan? Nah dari situlah timbul niat untuk bertemu dengan saudara Adinda David untuk meminta klarifikasi.
dari cerita itu. Iya, Oke. iya. Dari situ ya. Berarti di saat pertemuan itulah yang akhirnya mungkin ada Ya. pemicu juga dari Mario sehingga melakukan tindakan seperti itu. Ya. Oke. Oke. Apa yang dilakukan oleh AG, saksi AG dalam hal ini, karena status masih saksi ya, Ya. pada saat kejadian berlangsung? Ya, kalau menurut keterangan daripada Iya, tentu dari klien Anda. klien itu tidak berbuat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa? Ya, hanya Ikut menyaksikan. merekam juga? Kalau menurut dari keterangan klien saya itu, jadi selain daripada saudara S itu, apakah mereka bergantian pegang handphone untuk mengambil gambar? Jadi seperti itu. Oke. Jadi pertama mungkin saudara S, tapi berikutnya mungkin diberikan kepada saudari AG ya. Itu menurut keterangan dari. Selama penganiayaan terjadi nih Bang, Iya. apa saja yang diucapkan yang sepengetahuan klien Anda oleh AG Pada saat kejadian pada saat kejadian? itu klien kami tidak mendengar apa-apa. Tidak Jadi, mendengar apa-apa? ya, Oke. Adakah hasutan dari AG? tidak juga tidak. Tidak ada. Dia tidak mendengar ya, tidak mendengar apa-apa ada penyampaian apa dari AG tidak ada. Jadi tidak dihasut tapi tidak juga dilerai gitu ya? Iya, betul. Adakah aktivitas yang terjadi yang dilakukan oleh AG yang diketahui oleh klien Anda setelah korban sudah tidak berdaya? Jadi tidak ada berbuat apa-apa ya. Jadi ya Ini tidak sekaligus menghalangi mengkonfirmasi ya. soal selfie itu. Selfie yang di iya. tubuh korban itu, Bang. Ya, kalau selfie saya kurang karena pada saat pemeriksaan itu tidak disampaikan seperti itu. Mario tidak mengutarakan itu. Iya, iya. Kalau dari sisi AG, apakah memang saat kejadian, kan dari sisi AG kabarnya ada upaya untuk tidaklah sampai kekerasan. Tapi justru dari sisi Mario ini menyatakan tidak ada upaya baik dari S maupun AG untuk melakukan hal untuk melerai lah, mencegah lah Kejadian yang kejadian lebih fatal itu. kan. Ini tadi kan berarti menjawab dari statement rekan ya berarti ya. Ini juga pertanyaan dari penyidik juga dan sudah disampaikan di BAP. Kenapa sih kamu pas kejadian itu nggak ini gitu ya? Kenapa sih gitu ya? Dia jawabnya saya takut. AG Dia takut. dia ada momen ya Mbak. Saya sampai ini nih. Dia ada momen pas itu udah terjadi ini. Dia tuh menurut dia itu menghadap tidak melihat. Nanti bisa dibuktikan dilihat lagi dengan CCTV ya. Tapi seolah-olah ikut merekam meskipun Terkait- kata Mario adalah Tunggu, bergantian. bisa saya selesaikan Oke. dulu ya Iya, terkait itu silakan, tadi ya. Maksudnya terkait itu dia bilang dan ini dibunyikan di BAP. Saya ketakutan gitu loh. Jadi sekarang ya makanya kita juga kemarin ke KPAI gitu loh. Gimana sih sebenarnya psikologis anak 15 tahun? Apa kita kayak Ketakutan kita akan apa ya gitu? Bang Sony? Dia Ketakutan akan apa? Ya kalau dia lihat orang terjadi Kekerasan di depan matanya gitu dia ya. selalu ketakutan. Dia bilang dari dulu seperti itu. Dia lebih baik menghindar. Takut terhadap Mario atau takut akan Takut aksi akan Mario terhadap David? Setiap kekerasan yang dia lihat dia selalu menghindar kata dia. Dia selalu ketakutan. Oke. Itu psikologis anak 15 tahun. Menghindar ya? Iya, dia tidak melihat. Berarti posisinya ingin- dia juga tidak memegang kamera untuk merekam begitu ya? Meskipun ada keterangan bergantian. Nah, ini kan sudah disampaikan nih terkait rekaman gitu Iya. ya. Ini sedang Dalami lagi. didalami oleh kepolisian gitu. Oke. Yang pertama kan disampaikan pada yang beredar sekarang ya. Oke. Rekaman yang beredar yang kita lihat itu dipegang sama saudara Shane gitu Iya, kan. iya. Ya. Nah, ini sekarang kita berikan ruang kepada kepolisian karena di sana Untuk itu mendalami dan Mas Arief, membuktikan ya. di sana itu ada CCTV lengkap semua. Jadi konteksnya apa, ini apa, mereka itu lagi mendalamin itu Oke. hal Bang Dovi, saya ke Anda lagi deh Bang. Iya. Ketakutan AG ini pada saat kejadian, kecenderung ingin menghindar dari lokasi tersebut. Keterangan klien Anda seperti apa? Saya dari keterangan dari klien saya itu ya tidak ada mengatakan bahwa ada ketakutan. Tidak Artinya dia tetap berada di situ AG. ada berada di situ. Kalau harusnya kan kalau ketakutan kan mungkin lari lah, pergi ya kan. Ya. Atau minta bantuan Bantuan siapa? ya atau teriak lah ya kan. Biasa kan kalau orang ngerasa takut atau apa kan harus berteriak ya kan, histeris gitu kan. Betul. Tapi kan tidak berbuat seperti itu. Tidak ada tindakan. Nah, yang bikin penasaran satu lagi mungkin dari sisi AG untuk foto-foto selfie yang memang beredar di publik itu, kalau memang ketakutan itu tidak tercermin di situ, Bang. Yang Yang foto dia berada di dekat tubuh dari korban David. Oke. Yang ini isunya yang selfie berarti Iya, ya. Tapi iya. sedikit sebelum nyampe ke Iya. situ ya. Saya pribadi, kita di tim kuasa hukum makanya melibatkan semua profesional.
kita terlalu menggunakan logika umum untuk anak 15 tahun ya. Oh ini harusnya seperti ini, harus seperti ini. Makanya kita libatkan profesional atas anak 15 tahun gitu loh. Iya. Nah terkait dari selfie ini, kita itu tidak bisa berandai-andai. Di sini itu ya, kan konteks dari si klien kita ini pegang kepala dari Ananda David ini adalah, ini bisa dikonfirmasi ya di BAP-nya ibu dari yang punya rumah yang berteriak pertama kali. Yang gitu. Terus ibu itu yang memegang pertama kepala Ananda David ini. Kemudian ibu itu menurut kesaksian klien kita ini, ibu itu ngomong, saya nggak kuat nih gitu. Terus secara langsung dari dirinya, saya saja Bu yang pegang. Disitulah momen, menurut ya, ini bisa dilihat nanti di CCTV ya. Omongan saya ini ya dites nanti di CCTV, tapi menurut pengakuan dan nanti di cross check kembali lah dengan pengakuan dari ibu yang punya rumah. Disitulah maju klien kita ini, yang tangannya nih, yang kepala Ananda David ini tadinya dipegang sama ibunda yang punya rumah. Dia maju, dia pegang kepalanya, dipegang Dini, baru ditaruh di pahanya. Itu. AG. Di paha AG. Biar alasannya kenapa? Karena di situ biar darahnya tidak mengalir terus. Karena di bagian kanan itu udah parah sampai hidungnya dalam juga kondisi yang tadi Anda katakan ketakutan atau mungkin juga sedih seperti itu terhadap korban. Selfie itu dilakukan oleh klien Anda. Jadi bukan selfie loh Mas Arief. Tadi itu konteksnya. Ini kan yang beredar di publik ya. Nah makanya ini kan kita bicara BAP ya. Dan nanti juga ini bisa dites dari Jadi video itu dari mana Bang? Maksudnya momentum saat si AG memegang kepala David itu dari rekaman mana maksudnya? Coba ditanyakan ke saudara Dendi atau saudara Shane itu di mana. Karena itu fokus pegang loh. Dan di situ menurut pengakuan dari klien kita, di situ ada bapak dari si yang punya rumah, ya dia yang nyetir mau ngambil ke rumah sakit. Nah, kita juga tidak mau gitu loh, sok-sok berasa serasa ini baik bang segala macam, terus juga, tapi juga gitu loh. Kalau coba ditanyakan ke ibunda kesaksian dari yang punya rumah, karena ibunda tersebut yang di situ teriak ya pertama. Bang Dolfi, arah dari pernyataan kuasa hukum Mario turut diperiksa, diselidiki, didalami pihak-pihak yang ada di TKP. Sudah dilakukan tadi oleh pernyataan Pak Kabid Humas Polda Metro, Pak Truno Yudo, psikologi forensik. Artinya sudah didalami. Endingnya yang Anda harapkan apa sih sebetulnya terhadap mereka yang ada di TKP? Di segmen berikutnya ya Bang ya. Kita simpan dulu Bang, pernyataan Anda kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi.